jumlah tanah tidak pernah bertambah. Sementara populasi yang menempati tanah selalu bertambah. Halo, thank you guys sudah mampir ke channel ini. Tapi sebelum kita mulai, tolong klik tombol merah di bawah. Subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, aku kasih waktu 3, 2, 1. Oke, thank you kalian yang sudah subscribe. Selamat menikmati video ini ya guys. Oh iya, Win. Gimana Win tadi, Win? Kalau misalnya tadi kan kita nggak bahas saham-sama obligasi dan segala macam. Pandangan lu gimana kalau misalnya menurut yang sisi emas gitu? Soalnya kan gue juga sempat ngebahas tadi masalah emas. Emas itu kan cenderung lebih stabil ya. Maksudnya gue nggak bisa bilang dia meningkat juga sih, karena dilihat pertumbuhan itu rendah banget. Karena di perbandingannya sama inflasi segala macam itu kan harus terlihat juga. Dari dulu emas 2-3 tahun lagi 2 atau 3 tahun lalu harga 400 naik jadi 500, 600, bahkan sekarang jadi 800.000. Pandangan lu gimana nih Om Erwin? Kalau jangan panggil gua Om. Mas Erwin. jadi kalau emas tuh gini, kalau gua nih, ini pandangan pribadi ya guys, terserah. Jadi nanti takutnya nanti ada netizen nggak sepakat, ataupun ada pakar-pakar yang lebih tinggi ilmunya. Jadi kalau menurut gua aja, kalau menurut gua, karena gua juga pernah invest di emas, baik yang real ataupun yang derivatif. Derivatif itu yang bentuknya kayak bukan itu yang kayak, aduh gue sebut merek nggak bisa. Pokoknya intinya tuh dia dalam bentuk grafik lah, nggak ada bentuknya. Jadi kalau investasi itu guys, kita bagi dua. Ada investasi dalam bentuk finance, ada dalam bentuk real. Nah, yang bentuk real ini yang ada bentuknya pegang. Gue juga udah bahas di YouTube channel gue sebelumnya tentang investasi terbagi jadi berbagai macam, nanti bisa langsung dilihat. Intinya yang real itu ada bentuknya. Kalau yang finance itu nggak ada bentuknya, cuma surat, angka gitu. Contoh kayak reksadana, saham, itu non real. Karena bentuknya cuma ini, walaupun memang itu ada suratnya apa segala macam, tapi itu nggak ada bentukan yang bisa disentuh nyata gitu. Nah, yang real itu apa tadi? Emas, tanah, properti, barang antik, ya kan? Itu yang semua ada bentuknya. Itu investasi. Nah, kalau ditanya sekarang emas bagaimana? Nah, emas sebenarnya juga itu termasuk instrumen investasi. Kenapa? Karena nilainya umumnya ya naik. Cuma memang kalau gue bilang, kalau secara pribadi gue kurang suka di emas. Kenapa? Satu, emas harga spread jual belinya ada dan lumayan tinggi. Jadi kalau lu perhatiin di emas Antam atau emashariini.com, .co.id atau .com, gue lupa, itu lu bisa lihat nanti kalau lu beli berapa, kalau lu jual berapa. Nah, biasanya lebih murah kalau ngejual. Betul, itu satu. Dan pergerakannya kayak tadi kan lu juga udah mention ya. Iya. 2017, gue beli itu kalau nggak salah udah dari 2014-2015. Lambat. Gue beli waktu itu masih 480, gue ingat banget. Pas gue jual di akhir 2016 masih 530. Benar-benar. Akhirnya nggak kemana-mana duitnya, dan itu nominalnya padahal udah lumayan. Jadi akhirnya nggak terasa, gue tarik semua, gue move ke reksadana. Betul. Nah, kalau apa lagi? Tadi kan juga dibahas tuh yang masalah emas juga. Soalnya kan bener tuh apa yang kita bahas masalah instrumen yang ada bentuknya itu ya. Salah satu emas dan tanah dan rumah juga tuh, properti hitungannya ya. Berarti sebenarnya di dunia yang paling ada bentuk real emang kayaknya yang paling cuan itu sebenarnya yang si emas bukan tanah atau nggak bangunan, properti ya berarti ya. Betul. Jadi gini, kalau kita bicara tapi ini menarik nih, bahas soal tanah dan rumah, properti ya. Ini pola pikir gue ya. Terserah kalian mau setuju atau kalian mau komen nanti bagaimana. Menurut gue, kenapa tanah itu bisa harganya naik, properti bisa harganya naik? Karena di situ dibangun infrastruktur untuk jalur perekonomian mungkin ya. Kurang tepat. Gimana tuh? Alasannya adalah karena jumlah tanah tidak pernah bertambah. Oke. Tanah nggak pernah bertambah kecuali reklamasi. Benar. Sementara populasi yang menempati tanah meningkat. Selalu bertambah. Catat nih, selalu bertambah. Bener nggak? Benar. Dari orang berdua nikah, ya kan, jangan begini salah. Orang berdua nikah, kita menikah, ya kan? Guys. Gigi. Ada orang berdua nikah, punya anak, belum tentu anaknya satu. Oh iya. Bener nggak? Betul. Bisa 3, bisa 2, ya kan, kalau keluarga berencana 2. Bisa 101 kayak dalam mention. Bisa 12, ya kan? The best 12. Apa nggak habis tuh tanah? Iya, bener nggak? Itu yang membuat harga tanah naik. Benar. Bicara soal properti, ya kan? Kenapa properti harganya selalu naik? Padahal secara logika, properti yang sudah digunakan itu akan mengalami
penyusutan kalau secara teori ekonomi. Jadi yang naik itu sebenarnya adalah tanahnya. Nah, gua sebenarnya termasuk salah satu orang yang masuk di jalur kurang setuju investasi di properti ataupun tanah. Kenapa tuh? Nah, orang yang nih terlalu banyak orang yang bermindset investasi di di tanah ataupun di properti membuat harga properti mengalami bubble. Kenaikan yang tidak wajar. Sementara kalau kita bicara, ini nanti kita bahas satu bubble. Sementara kalau kita bicara tingkat kebutuhan rumah itu sebenarnya tinggi. Benar. Tapi karena ada orang-orang yang punya kelebihan uang, gue invest nih nanti harganya naik dan ya benar. Sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya ketika dieksploitasi menurut gue kurang bagus. Iya. Ya kan, karena apa? Sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, terutama seperti tanah. Akhirnya banyak orang yang butuh tanah untuk bangun tempat tinggal itu kesulitan. Bener kan? Ya ini bukan totally bukan salah orang yang punya duit juga, tapi maksudnya akhirnya harga tanah ini mengalami bubble, dan akhirnya juga sekarang nih orang mau jual rumah, mau jual aset berupa properti ataupun tanah susah, nggak ada yang mau beli. Karena apa? Harganya udah ketinggian. Iya. Bener nggak? Sekarang nih, gua termasuk di generasi milenial, Edik juga, mau cari rumah di Jakarta susahnya bukan main. Nah, susah banget. Susahnya bukan main. Seandainya ada yang murah, pasti masuk ke gang sempit banget. Betul. Kenapa? Karena apa? Karena semua lahan udah dibangun dan sudah diinvest sama orang, dan akhirnya juga orang yang mau jual pun susah. Gue punya kenalan beberapa temen yang di bidang properti, itu selalu cerita, aduh susah sekarang jual rumah kalau di Jakarta, susah sekarang jual rumah di Jakarta. Orang udah pada lari ke Tangerang, udah pada lari ke Depok, Bekasi, semua. Karena apa? Udah nggak terjangkau di Jakarta. Kenapa? Karena harga tanahnya udah nggak masuk akal, kenaikannya udah nggak masuk akal, dan orang yang punya jualnya pun, ya kan pasti gini loh. Bukan salah orang yang punya udah beli properti dan dia mau jual, tapi ini adalah ada efek dominonya. Contoh gini, sekarang kalau kayak gue punya rumah nih misalnya di kawasan Jakarta Barat gitu kan, punya rumah satu di komplek, di satu komplek ini isinya 100 rumah, ya kan, tapi satu orang itu punya 5 unit misalnya, dengan asumsi gue mau sewa ini, atau nanti juga naik harganya dan segala macam. Tapi ternyata orang lain juga berpikir kan, ada aja orang yang berpikir, daripada gue ngontrak mendingan gue beli rumah sendiri, gue cari tanah sendiri apa segala macam, ya kan. Gue beli itu satu, akhirnya rumahnya terbengkalai. Di komplek ada biaya-biaya nggak? Ada pajak nggak? Ada, ya kan. IPL, PBB. Nah, karena permintaan rumah di luar pun semuanya udah mulai naik, harga rumah ini naik. Selain ada kenaikan tanah, kenaikan objek pajak, ada juga biaya-biaya lain tadi, IPL lah, terus juga mungkin maintenance lah. Kan nggak mungkin rumah ditinggalin kosong aja nggak dirawat, jadi rusak dong, ya kan, bobrok dong, ya kan. Juga ada biaya keamanan dan segala macam detek bengeknya, membuat rumah ini akhirnya harganya pun semakin naik. Betul. Nah, celakanya di situasi kayak sekarang nih, bahkan mungkin udah start dari 2015 kali ya, properti udah stagnan, ya kan. Orang sekarang udah pada mulai lari ke luar kota, luar Jakarta, dan sekarang pun sudah mulai mengalami efek bubble juga di luar kota. Contoh paling dekat adalah Tangerang, kawasan BSD, Alam Sutra dan segala macam, harganya juga udah mulai bubble tuh. Dan akhirnya orang udah nggak mau lah, ya mungkin ada yang mau, ya mungkin ada orang yang masih mampu beli di sana dan segala macam, tapi akhirnya ya demand-nya juga semakin turun karena harganya udah nggak masuk akal. Udah kemahalan, udah naik harganya, gue nggak mau beli di situ, kayak gitu kan. Kecuali emang orang-orang yang urgent, yang memang harus kerja deket apa segala macam. Tapi kalau buat orang-orang yang akhirnya ya gue masih bisa lah naik kereta gitu, transportasi umum. Sekarang bukan kelemahan ya, yang menjadikan sekarang rumah itu pun orang makin lari jauh ke pinggir. Karena apa? Transportasi umum pun udah mulai banyak. Iya, ya kan? Masuk udah difasilitasi ya. Betul. Dan perumahan-perumahan yang jauh dari kota sudah menyediakan armada juga. Contoh kayak di BSD itu ada bis dari BSD. Ya kan? Bener. Contoh dari perumahan-perumahan jauh itu ada bisnya. Bintaro gitu kan, ada bisnya yang langsung contoh dari Bintaro ada bisnya yang langsung nganter drop langsung di pusat kota, SCBD, Sudirman, kayak gitu-gitu. Jujur gue juga orang yang beli rumah di properti di daerah pinggiran juga hitungannya sih. Gue beli rumah di Bogor waktu itu. Di Bogor itu gue pikir ya itu harga tuh murah-murahan, tapi kayak jatuhnya kok harga hampir sama kayak di Depok, hampir sama kayak di Jakarta. Bener kan? Bener. Jadi contoh terakhir gue tanya rumah di kawasan Depok itu di GDC.
GDC itu harga udah 1,5, 1,8. Bener. Sementara di sini sekarang orang-orang yang jual-jual BU, nah ini nih triknya juga kalau beli rumah. Orang-orang jual-jual BU sekarang di GDC waktu itu tanahnya kalau nggak salah cuma 80, udah 72 atau 80, di bawah 100 lah. Di sini kemarin 90, harganya cuma 1,3. Memang rumahnya rumah lama, seperti yang tadi gue bilang. Rumahnya itu kan kalau kita bicara rumah penyusutan, rumah tua lah apa segala macam. Tapi jaminan nggak kalau kita beli rumah baru di GDC sana, ya kita nggak boleh sebut label lah, dimanapun itu di luar kota sana yang harganya udah keburu naik 1,8, kita juga bilang kita nggak perlu renov, pasti renov, paling nggak bikin dapur. Benar sekali, itu kejadian Habis sama duit. benar, itu kejadian pengalaman gue sendiri. Itu Nah. gue di Bogor itu gue pikir oh udah terima beres, segini nilainya adalah pokoknya. Terus habis itu gue itu habis renov itu kurang lebih 30 juta sendiri. Wah, benar tuh. Itu satu. Kedua, ada lagi nih pola pikir yang lain. Oh, gue mau beli rumah buat invest lah, nanti harganya naik dan segala macam. Jangan salah guys. Sekarang orang kalau mau beli rumah di luar kota, pola pikirnya kalau buat invest menurut gua itu salah. Kenapa? Ngapain beli rumah jauh-jauh ke sana kalau buat ditinggalin kalau kerjanya di Jakarta? Contoh pengalaman nyata. Pengalaman nyata. Beli rumah di Bogor, kerjanya di Jakarta Pusat. Ya kan, akhirnya tiap hari PP capek, akhirnya ngapa, ngontrak lagi di Jakarta. Ya kan, Betul sekali guys. ya itulah makanya gue bilang sebenarnya gue orang yang kurang setuju invest di tanah ataupun di properti, apalagi di apartemen. Aduh, Itu apartemen udah nggak dapat tanah. nih, investasi di apartemen kalau memang di central bisnis, contoh Sudirman apa segala macam, mungkin banyak foreign ya, foreigner yang memang ya gajinya dan mereka difasilitasi di kantor dan sewanya tuh lumayan gitu, ya kan? Lumayan. Tapi kalau di pinggiran, ya udah masuk ke pinggiran, udah bukan kawasan bisnis, not recommend guys untuk punya mindset invest di apartemen. Banyak pengeluarannya, banyak Ya, banget. Biaya maintenance-nya tinggi banget. Betul, maintenance-nya tinggi. Ya kalau IPL paling 100-200 ribu, 300 ribu, nggak bakal, ya nggak tahu sih perumahannya, tapi ya kalau daerah-daerah sini Jakarta Barat, terutama daerah Mogot, palingnya 500 ribu gitu kan. Kalau di apartemen bisa 1 juta, bisa 2 juta gitu kan. Nah, itu sama listrik juga gede banget. Nah. Listriknya dijualnya mahal sama gedung, habisnya cepet banget lagi. Kapok coy, asli. Nah, itulah intinya, makanya kenapa gue bilang itu tadi alasan pertamanya, karena ya nggak recommended invest di tanah karena jualnya susah. Contoh gini lagi satu, kenapa dibilang jual susah? Ketika jual butuh, tadi kan gue sempat mention, di kawasan sini aja dekat-dekat rumah gua ada yang jual 1,3, itu luas tanah 90. Ya kan? Jual apa? Jual butuh. Bayangin nggak orang yang gua mau invest nih, tinggal di sini nanti harganya naik gini nih. Belinya 900. Wah, nanti kayaknya bisa deh jadi 1,8. Ternyata jual butuh. Akhirnya cuma jual 1,3. Nggak jadi untung kan? Iya. 1,3 dihitung kenaikan pajak, bayar IPL apa segala macam, habis. Bener nggak? Paling untungnya paling dapatnya puluhan juta. Itu makanya yang gue bilang ya agak susah ya kalau kita bicara investasi di tanah. Kalau menurut gue, sekali lagi ya, kalau kalian punya pandangan lain silakan gitu kan. Cuman ya balik lagi sih ke orangnya ya. Lagi ya, ini kasus-kasus nyata aja gitu kan. Ya ini juga mungkin sedikit pesan ya buat orang-orang yang kiranya pola pikirnya masih punya rumah, punya tanah apa segala macam banyak untuk invest. Kalau bisa disesuaikan aja sama jumlah anak lah. Ya contoh gini, anaknya 3, ya kan, anaknya 3, punya rumahnya 8. Bener sih. Jangan deh, Ya jangan lah, kelebihan ntar. Ya kan, akhirnya yang belum punya rumah jadi susah, harga naik nggak karuan. Nah sekarang aja lah, ibaratnya kita mengalami dampak di mana harga rumah sudah mengalami bubbling, sudah menggelembung segini besar, tinggal pecah aja nanti. Sekarang ada isu ibu kota mau pindah ke Kalimantan. Udah amsyong. Tadi lu pikir bakal naik, ya udah ntar dijual pas apa adanya. Walaupun memang kita bicara sentral bisnis mungkin masih akan di Jakarta ya, walaupun pemerintahan akan pindah ke Kalimantan, tapi balik lagi ya. Jadi orang kampung guys. Bukan jadi orang kampung Ya, sih. itu kan kita bukan orang ibu kota lagi. Nggak jadi orang kampung, jadi ibu kota. Paling nggak akan terkena dampak lah, terkena dampak gitu kan. Terkena dampak. Dan makanya gue bilang ya kalau bisa invest itu ya yang terukur lah. Contoh kayak tanah tadi itu, kalau menurut gua buat pribadi tanah itu kurang terukur. Kenapa? Kalau invest tujuannya untuk dipakai sendiri, itu
tepat, bisa jadi gitu kan. Kalau sekarang gue masih muda, aduh gue mau invest deh, beli tanah aja nanti buat gue bangun, buat gue tempatin, itu oke. Tapi kalau buat nanti buat dijual lagi apa segala macam, susah guys, susah asli, susah deh, itu susah. Lebih baik lu invest di instrumen finansial kayak tadi gue bilang. Kecuali ya, tapi sih kalau menurut gua, kecuali kalau misalnya dia punya tanah, habis itu dibuka aksesnya, terus kemudian lu bangunnya bukan rumah. Nah, kalau strategis ya itu balik lagi gue bilang, kalau strategis pusat bisnis kan tadi gue udah mention kan, itu kontrakan, kos-kosan segala macam. Jadi passive income deh. Betul, itu tadi gue bilang di central bisnis ya kan ya. Kalau kayak sekarang lu beli tanah di luar kota tujuannya nih buat invest. Gue juga termasuk salah satu yang mengalami kesalahan dan pelajaran. Gue beli rumah jauh buat invest. Pas gue pikir-pikir, ini tahun berapa nih bakal ekonomi masuk sini? Nggak taunya pengumuman. Ibu kota mau pindah. Apa kabar rumah gue yang jauh di sana? Nggak apa-apa guys. Akhirnya jadi villa aja udah. Kalau kata orang-orang bilang pain make me strong. Pokoknya lu salah dulu yang banyak. Puas-puasin sampai salahnya habis, sampai duit gua habis. Cakep. Habis itu udah larat pusing gila. Nah, ini sampai di situ guys. Kalau kita bicara, kalau gua sampai dengan sekarang kalau ditanya menurut lu gimana investasi, gua tetap pada pendirian gua, investasi di instrumen yang finansial. Kenapa? Karena itu kita bisa kontrol, lebih liquid. Paling penting itu adalah liquid, guys. Contoh, ketika terjadi krisis ekonomi, semua barang dijual murah. Apapun itu, semua barang dijual murah. Tapi kalau kita punya cash ataupun liquid money, liquid investasi, itu uang kita nggak akan tergerus. Oh iya, menarik nih. Ada beberapa kasus sih. Ini di luar ini ya, di luar investasi. Sempat ada isu yang masalah apa ya, resesi ya. Resesi. Nah, menurut lo nih, kalau misalnya nanti saatnya Indonesia resesi atau depresiasi nanti pahit-pahit nih bakal kayak gitu, kira-kira instrumen apa yang paling bertahan nih di dunia finansial? Oke. Jadi kalau kita bicara resesi ini sudah mulai terdengar sejak 2019. Bahkan mungkin di akhir 2018 resesi sudah mulai terdengar nih, ya kan? Pusatnya, epicentrum resesinya di mana? Itu di US. Oke. Di US. Kenapa sampai saat ini bahkan investasi di US, pasar investasi di US itu masih bagus? Indikasinya atau gua duga ya, itu karena mendekati pemilihan presiden. Pemilu presiden US tahun ini di November atau Oktober, gua lupa. Nah, Donald Trump sebagai presiden incumbent apa istilahnya, pokoknya presiden sekarang ini, dia kan mau terpilih lagi, dia harus apa? Jaga ekonominya dong, jaga investasinya, terus sosial politik dan segala macamnya. Dan itulah yang menyebabkan ya market sekarang masih bertahan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara, gue kebetulan kerja di financial sector juga, sebenarnya udah dibilang nih 2020 ini harusnya resesi. Dan terjadi sebenarnya kebetulan coronavirus COVID-19 ini melanda seluruh dunia menjadi pandemi, dan seluruh dunia ekonominya hancur. Drop parah, hancur. Tapi sebenarnya ini bukan resesi yang sebenarnya. Masih diduga masih akan ada lagi nih, kalau menurut view para ekonom di luar sana, katanya masih akan ada resesi lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi di Indonesia? Kurang lebih gambarannya udah terjadi di beberapa bulan lalu ketika rupiah kita sampai ke 17.000. Rupiah sampai ke 17.000, lalu juga ibaratnya apa ya, pemerintah harus salurkan bantuan dan segala macam lah, ibaratnya kayak gitu lah. Intinya beruntungnya Indonesia adalah negara berflower, negeri berflower. Maksudnya gimana? Berkembang. Oh, oke, siap. Berkembang. Negeri berflower itu ketergantungan ekonominya itu bisa dibilang mayoritas itu masih menengah ke bawah. Di mana sektor-sektor ini biasanya di luar data, masih nggak ke data gitu maksudnya. Okay. Nah, beda sama di US, negara-negara maju itu udah ke data semua gitu kan. Nah, jadi contoh pelajaran adalah 2008. Pada saat 2008, pada saat krisis ekonomi sudah melanda global, di US terutama terjadi kasus subprime mortgage itu, Indonesia sebenarnya nggak terdampak. Karena apa? Tulang punggung ekonominya dia itu sebenarnya di masyarakat yang menengah ke bawah, yang tukang nasi padang lah, yang tukang baju di Tanah Abang, yang tukang-tukang segala macam itu yang pajaknya nggak ke-record. Oke. Jadi ekonomi berjalan normal aja, nggak kayak di US pengangguran apa segala macam kedatangan nggak berasa. Nah, itulah yang dialami Indonesia saat ini juga sebenarnya. Kenapa? Makanya ada beberapa artikel yang bilang, bahkan termasuk di, kalau nggak salah di
salah satu institusi besar, gue nggak mau sebut namanya, bilang Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mengalami apa ya, titik balik tercepat, balik ekonominya tuh tercepat nanti. Dan beberapa waktu lalu ya, gue lupa beberapa hari lalu itu Indonesia baru ditetapkan menjadi negara menuju maju apa gitu pokoknya. Gue lupa, ada artikelnya ada, nanti coba gue cari dan gue hampirin. Itu kayaknya Amerika ya yang ngusulin itu ya dulu ya. Iya, walaupun sebenarnya ada cerita di baliknya karena Amerika pajak bete, iya bete sama Indonesia yang main dua kaki di Cina dan di Indonesia. Karena kan US sama Cina kan lagi ribut. Gitu. Ya ini sebenarnya kalau kita bisa bilang dunia ini bergejolak sejak 2018, sejak pecah trade war. Dan bahkan ada beberapa nih di luar, gue nggak tahu lah tuh ini apa namanya, konspirasi yang bilang sebenarnya pandemi ini, ada yang bilang sebenarnya ini adalah perang senjata biologis nih dan bla bla bla. Gue nggak tahu. Intinya kalau ditanya pada akhirnya di end of the day kita tinggal berharap nih sama-sama dukung, sama-sama support untuk jaga supaya tidak ada penularan lebih banyak lagi. Karena udah mulai ada muncul baru lagi nih, virus flu babi di Cina. Kalau teman-teman udah pada dengar, lu udah dengar belum? Belum. Ada lagi, nanti cari deh, baca deh. Wah, kalau flu babi di Cina berarti yang makan babi. Flu babi katanya udah ada berpotensi. Yang gue baca, flu burung itu ya? Flu babi udah pernah ada kan dulu. Iya. Nah, ini berpotensi menjadi pandemi juga, second pandemi, dan ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, makanya kalau kita bicara sekarang terjadi krisis kayak tadi, apa sih investasi yang paling aman? Di krisis nggak ada investasi yang aman. Berarti? Dan gini, kalau kita bicara krisis, nggak akan pernah ada yang tahu krisis itu kapan terjadi persisnya. Dan tidak ada yang aman pada saat krisis. Semua orang hati-hati, semua orang mau pegang cash. Saat krisis, bahasa umumnya di pasar adalah cash is a king. Nah, pada saat krisis sudah benar-benar sampai bawah, titik terbawahnya, barulah di situ dimulai investasi lagi. Berarti dalam arti cash itu bagi orang awam tuh agak bingung, maksudnya cash itu kita menarik duit dari duit atau seperti apa? Nah, bisa jadi kayak begitu juga. Jadi kalau kita tarik balik lagi ke tahun 1998 ketika krisis di ekonomi di Indonesia, itu semua orang tarik duit dari bank. Itu namanya ngeras bank, narik duit. Salah satunya adalah Bank BCA yang diras. Kenapa? Karena terjadi kepanikan, orang semua mau pegang cash. Karena apa? Takut semuanya kolaps, bank kolaps, apa segala kolaps. Kalau kolaps ya nggak punya duit sama sekali. Inilah yang dibilang cash is a king. Berarti bank bangkrut, takut-takutan bank itu bangkrut. Yes, cash is a king. Dan kalau kita mau bicara nilai yang paling aman apa? Emas. Makanya kenapa emas sekarang harganya 800.000? Tiba-tiba lu jual tahu-tahu naik. Karena apa? Tingkat kepanikan dan bukan kepanikan, tingkat kekhawatiran masyarakat di dunia, bukan hanya di Indonesia, meningkat. Jadi dia cari mana yang aman dan paling stabil. Gitu. Pilihannya ada apa aja selain emas? Ada emas, ada US dollar, ada Japanese yen, gitu kan. Jepang masuk ya? Masuk. Jepang termasuk salah satu negara dengan mata uang yang stabil. Jadi kalau mau cari aman mending punya satu bongkar emas. Abis itu ntar kalau resesi nggak dipotong-potong guys. Bener. Ya, jadi intinya gitu. Jadi kalau ya kita berharap nggak ada resesi, ya nggak bisa juga sih berharap nggak ada resesi. Cuma ya bagaimana cash management kita dan bagaimana pengelolaan uang kita lah yang paling penting. Gitu. Ya kan sekarang orang juga investasi hati-hati semua. Orang mau buka bisnis juga hati-hati. Mana ada orang yang berani expand bisnis sekarang. Benar. Gitu. Serba susah. Betul. Nah, jadi ya paling enak sebenarnya kayak sekarang ya udah nikmatin aja dari investasi gitu kan. Kita nggak bisa nikmatin. Nah, ini contoh. Gue kebetulan pegang nasabah. Gue salah satu pengelola dana nasabah juga. Jadi nasabah-nasabah ini sekarang lagi teriak, duh gila bisnis mati, aduh susah nih, aduh nggak kuat nih dan segala macam bla 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 bla. Gue cuma bilang gini, Pak nggak usah khawatir, ya kan, Bapak punya reserve cukup banyak. Kalau punya reserve ya, kalau punya duit banyak ya, udah nggak usah pusingin usaha, udah dicemplungin aja di investasi Pak. Ntar Bapak lihat hasilnya, tumbuh dari sejak titik terbawah investasi waktu itu yang pas drop-dropnya pas penetapan pandemi, udah aman. Jadi berarti sekarang waktu yang tepat juga dong. Itu waktu yang tepat. Sekarang waktu yang tepat untuk mulai investasi. Kalau kata Warren Buffett, ketika orang sibuk jual dan panik,
Kalau kita udah lihat titik terendahnya dan kita lihat perusahaannya, kita lihat fundamentalnya bagus, di situ saat kita beli. Berarti ini sekedar for information nih guys. Kalau misalnya emang tertarik di dunia investment, coba mungkin bisa kontak-kontak Erwin. Nggak perlu, jangan guys, jangan kontak. Nggak boleh di kantor gua. Berarti ntar akan ada obrolan lebih lanjut nih sama Kang Erwin. Ya, kalau mau tanya-tanya seputar investasi, edukasi, ilmu gue juga belum banyak, ilmu gue juga belum tinggi, cuma berdasarkan pengalaman aja yang udah pernah gue alamin dan berdasarkan pekerjaan gue, jadi masih terbatas juga. Kalau mau sharing-sharing boleh. Boleh. Gitu. Jadi paling mantap. Udah, ada lagi? Udah, paling itu aja. Paling itu aja. Jadi buat kalian teman-teman yang mau mulai investasi dan belum mulai investasi, Segera investasi. jangan takut. Oke, bro. Jangan takut dulu, jangan takut. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Iklan lagi. Oke, segitu aja dulu. Okay. Bye, see you, sampai ketemu di konten berikutnya. See you, ciao.